hufizo bihima. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis. Hadisnya man qara'a Hamim al-Mu'min. Siapa yang membaca surah Hamim. Hamim ilaihil masir sampai kalimat ilaihil masir. Coba ntar dilihat ya. Hamim sampai bacaan ilaihil masir. Wa ayatal kursi dan ayat kursi. Ya. Hina yusbihu ketika dia di pagi hari. Maka hufizo bihima dijaga dengan kedua ayat tersebut yaitu Hamim ya dan ayat kursi hatta yumsi sehingga dia di sore hari. Dari pagi dia baca pagi sampai sore dia dijaga dengan berkah karomah dua surah itu. Ya dua ayat itu. Ayat Hamim al-Mu'min dan ayat kursi. Wa man qara'a hina yumsi hufizo bihima hatta yusbiha. Dan siapa yang membacanya di sore hari sama akan dijaga sampai pagi hari. Wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis man qala hina yusbihu. Siapa yang membaca di pagi hari fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ila wa kadzalika yukhrajun. Siapa yang membaca fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ila wa kadzalika tukhrajun wa kadzalika yukhrajun sampai bacaan wa kadzalika yukhrajun. Ini surah apa-apa. Adraka ma fatahu fi yaumihi, maka dia akan mendapatkan apa-apa yang telah terlewat dalam harinya. Zalika yang demikian itu. Kalau di pagi hari sampai sore hari ada yang terlewatkan, dia akan bisa mendapatkannya, ya, akan menemukannya. Waman qalahunna hina yumsi, dan siapa yang membacanya di sore hari, adraka ma fatahu fi lailatihi, maka dia akan menemukan apa yang terlewat di malam itu. Ya, itu tadi lihat nih, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ila wa kadzalika yukhrajun, sampai situ. Kalimatnya ntar kita cari. Kita lanjut lagi. Wa ibnus Sinni dan Imam Ibnus Sinni an Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim, an abihi, dari ayahnya, qala berkata, ia berkata, wajahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siryatin. Wajahana Rasulullah telah mengirim kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, di dalam satu pasukan. Fa amarona, kemudian Rasul memerintahkan kepada kami an naqra'a, untuk kami membaca idza amsayna, apabila di sore hari, wa idza asbahna, dan apabila kami di pagi hari. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacanya? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Itu. Ya. Ini ayat surah apa ini? Cari tuh.
Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, itu dibaca di pagi dan di sore hari ini untuk pasukan ya. Ya, pasukan. Mungkin untuk biar ada Allah kirimkan penolong pasukan yang tidak terlihat, yaitu malaikat-malaikatnya Allah. Apakah kalian mengira, itu artinya annama khalaqnakum, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abasan, main-main, wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Itu artinya ya. Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau katakan, walau annana idza mutna turikna lakanal mautu rohatan likulli hayy. Seandainya, walau annana, seandainya, idza mutna, apabila kami mati, turikna, kami ditinggalin, diantepin, kagak ada dihisapnya, nggak ada penghisaban, nggak ada pertanggungjawaban, udah mati kayak binatang gitu ya mati. Seandainya manusia mati itu tidak ada hisab, tidak ada hari pembangkitan, tidak ada perhitungan, lakanal mautu rohatan likulli hayy, maka kematian itu menjadi sebuah kesenangan bagi setiap orang. Ya udah, hidupnya dia senang-senang, habis mati nggak ada pertanggungjawaban. Seandainya, walakinna idza mutna bu'isna, kata beliau, akan tetapi ketika kami mati, bu'isna, kami dibangkitin. Ya, ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya. Bu'isna, walakinna idza mutna bu'isna, laka patus alu ba'dadza an kulli syai', maka kami akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini tentang ayat ini. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian, jadikan kalian abasan, main-main, wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira kalian nanti tidak akan kembali di hadapan Allah, tidak ada pertanggungjawabannya. Ini kan pertanyaan ya, pertanyaan sekaligus mempertegas ya, mempertegas bahwa kita itu pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimintai semua apa yang sudah kita perbuat waktu hidup di dunia ini, pertanggungjawabannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, khairan yarah, pasti kita akan melihat balasannya. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat, syarran yarah, pasti kita juga akan menemukan balasan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan siksa. Nah, tinggal kita sebagai manusia milihnya yang mana. Mau balasan kebaikan apa mau balasan siksaan? Kalau kebaikan ya harus berbuat baik, harus ibadah, taat, maka balasannya pun kebaikan. Kalau nggak mau kebaikan, jangan mengharap kebaikan. Ya, kalau nggak mau ibadah, maunya maksiat mulu,
maka balasannya setimpal dengan apa yang dia lakukan, yaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pasti. Iya, pasti ya dipertanggungjawabkan. Lanjut, wahwa dan dari Ibnu Sinni, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis, man qala hina yusbihu, siapa yang membaca ketika di pagi hari salasa marratin, 3 kali. Apa yang dibaca? A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa qara'a salasa ayatin min akhiri suratil Hasyr, dan membaca 3 ayat akhir surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Gitu ya? Lupa. Ya itu Al-Hasyr, 3 ayat di surah Al-Hasyr. Yang habis baca a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, dilanjut dengan Al-Hasyr 3 ayat yang terakhir. Jaminannya apa kata Nabi? Wakalallahu ta'ala bihi sab'ina alfa malakin. Allah wakilkan bihi dengannya sab'ina alfa malakin, Allah utus, Allah kirim untuk dia sebanyak 70.000 malaikat. Yusalluna alaihi, yang 70 malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada dia, mendoakan dirinya, ya, mendoakan kebaikan dia, ya, selama hidup di dunia dan keselamatannya nanti di akhirat. 70.000 malaikat. Iya, tanggung-tanggung. Bacanya cuma itu ya, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azim warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, ntar dicek itu ya. Pokoknya Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Jaminannya wakalallahu ta'ala bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsi. Allah kirim 70.000 malaikat yang memberikan salawat untuk dia, mendoakan dia kemaslahatan dunianya dan keselamatan akhiratnya. Hatta yumsi, sampai sore, hatta yumsiyah, sampai sore hari. Wa in mata fi dzalikal yaum, dan seandainya habis baca itu dia mati di hari itu, mata syahidan, maka direken matinya mati syahid. Oh, senang. Hidupnya misalkan umurnya panjang, malaikat menyertai dia, 70.000 malaikat menyertainya, mendoakan dia.
Seandainya hari itu dia mati, maka matinya dalam pandangan Allah sebagai mati syahid. Wa man qalaha hina yumsi, dan siapa yang membacanya di sore hari, kana bitil kal manzilah, sama seperti ketika dia baca di pagi hari. Kalau di pagi hari sampai sore, malaikat tuh ngiringin dia, doain dia 70.000 malaikat. Seandainya dia mati di hari itu, siangnya apa sorenya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Seandainya dia baca di sore hari, maka sampai pagi hari itu Allah lindungin. Ya Allah kirim 70.000 malaikat, doain dia. Seandainya dia di malam harinya mati, maka matinya mati syahid. Langsung masuk surga, mati syahid. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, an Abdullah ibni Khabib, dari Abdullah bin Khabib. Qala, berkata, ya, kharajna fi lailatin matarin wa zulmatin. Kami keluar pada satu malam yang disertai hujan dan juga gelap gulita. Syadidatin, yang sangat, ya, gelap gulita. Fatalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi meminta, mencari, liyusalli bina, agar sholat bersama dengan kami. Fa'ad roknahu, kemudian kami menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan Nabi pun berkata, Qul, katakanlah, kata Nabi. Falam aqul syai'an, maka saya tidak mengucapkan sedikit pun kata-kata. Summa, kemudian qala, bersabda Nabi, berkata Nabi, Qul, katakanlah, falam aqul syai'an, dan saya pun tidak berkata sedikit pun. Summa qala, kemudian Nabi berkata lagi, Qul, katakanlah. Qultu, maka aku menjawab. Maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aqulu, apa yang harus aku katakan? Gitu. Jadi Nabi nyuruh kul doang, kul 3 kali, kul. Sahabat penasaran, ngomong apa? Ya, baca apa? Nah ini ya Bang. Ma aqulu, apa yang harus aku katakan ya Rasul? Kata para sahabat nih. Qala, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qul huwallahu ahad. D-nya ketinggalan. Wal muawwizatain, dan al muawwizatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Baca itu, kata Nabi. Qul huwallahu ahad dan al muawwizatain. Hina tumsi wa hina tusbihu, di sore dan di pagi hari. Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Maka jaminannya, kata Nabi, yakfika min kulli syai', Allah cukupin semuanya. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu 3. Pagi 3, sore 3. Yakfika min kulli syai', Allah cukupkan dari segala sesuatu. Allah cukupkan segala-galanya. Nah, jadi lebaran. Mulai besok lah. Ntar ya. Ntar subuh baca tuh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Dek, pokoknya deh. Cuman D-nya jangan ditinggalin, jangan belakangan. D-nya ikutin bareng-bareng, cian ditinggal. Ahad. Saya nanya. Babu ma yuqalu indan naum wal istiqaz minhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waktunya sesi pertanyaan. Silakan. Baca itu istiqomahnya kali bro ya. Karena dikumpulkan karena istiqomahnya kali ya, bukan sekedar baca. Iyalah, ramalan itu guru. Iya. Istiqomahnya. Kan mau pagi mau sore. Berarti kan tiap pagi mau Tiap sore. pagi 3, Iya. sore 3. Tapi nggak banyak. Jangan pagi doang mau sore sehari Iya, doang itu. gitu. Besok jangan baca lagi. Terus ya mudawamah. Itu kan dikit amalan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kayaknya semenit itu ya 3 surah. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa ngomong apa lu? Wow. Itu surah itu. Alhamdulillah. Siapa yang nanya? Sombong. Sombong. Agak boleh ria dikit. Ya, jangan bilang ria. Itu istilahnya ngomongnya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah. Tahadus. Jadi ada pahalanya. Jangan bilang ria sedikit, jangan. Ngomong aja nyerah. Iya, jadi ntar memotivasi yang lain biar bisa baca ngikut. Itu kan jadi pahala, ladang pahala. Orang pada ngikut. Lu mau ngaji lu, mau ngaji nyerah. Ya. Ingetin, pagi 1 kali, 3 kali, sore 3 kali. Itu lu yang lu 3 kali apaan itu? Lagi sembahyang. Sembahyang apaan? Di rakaatnya. Oh, sholat. Zikiran berarti wiridan. Bagus ya. 3 kali doang, 10 doang. Ya, ada lagi. Ria, ria. Kalau kita masukin aneh dulu di kotak amal, kan gini, dia kayak orang. Itu dia ya, dulu ya. Ada juga. Baru gini tuh. Aduh. Ada juga masukin Tutup. amal, tutup. Iya, buka. Kan ditutup pengen dilihat orang. Iya. Iya, tergantung niatnya. Makanya kalau nikah ngumpet-ngumpet. Kalau ketahuan ria unjuk-unjukin. Ria itu yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya gimana? Iya, Bang. Jangan orang Kita menilai. sedekah nih ya, kagak disebutin namanya. Ya, hamba Iya, Allah. itu berarti kagak ria. Begitu disebutin hamba Allah 10 juta, gua itu. Sama aja bohong. Iya, ria. Ya, tergantung. Bang, itu penyakit Iya. batin sih. Penyakit hati. Sebaliknya motivasi lagi. Mungkin sebutin juga. Kalau gitu kan tadi kalau disebutnya gua ria. Mau sedikit, mau banyak tergantung niatnya. Niatnya dulu dah. Kalau niatnya untuk ngajak yang lain motivasi yang lain buat ngajak beramal, sedekah. Bagus itu. Ria itu biar lo. Ria boleh ke musola, ria. Ya. Jadi ria itu tergantung niatnya. Mau niat pamer apa kagak nih gitu, Ber. Yang dipuji nggak gitu.
Surya buat sih punya pokok 3 main buang aja. Ya, ada lagi. Ada permasalahan apa? Biasanya Dina ini Oh no, Guru Dina nanya no udah ikan. Ntar dia mah selalu dia. dulu kalau dagang Oh, baru dibilangin. jangan Dari hidup ya. kan kalau kata Habib apa tuh orang yang buka usaha makanan ya kalau dia buka siang tuh kalau makan apa ada orang yang dia siang nggak puasa yang penyedia yang usahanya itu yang dagangnya kan kena dosa tuh katanya tuh kena dosa dia karena nyediain makan buat orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah orang ini dia murni usahanya cuma dagang doang karena contoh bubur ayam tapi di nama amal biniat dia karena yang dia ada usaha yang lain dia buka misalkan dari pagi tujuan dia barangkali ada bayi orang sakit yang memang menjadi sarapan bubur tapi tujuan dia buat orang yang tadi tuh guru buat anak bayi atau yang lagi sakit atau orang tua tiba-tiba ada yang beli nih orang lagi puasa orang yang puasa dia beli gitu ada yang nggak puasa beli nah si tukang dagang bubur itu dia kena dosa nggak guru tapi di satu sisi dia nggak ada usaha lain memang dagang doang Jualan online. profesinya lagi apa lagi tuh guru Dagang keliling ya. iya jawab kalau bubur atau di rumah deh gitu di rumah Iya, dia kan niatnya usaha. Dia niatnya usaha. Masalah orang kagak puasa itu urusan dia. Ya, dosa-dosa dia. Kalau dia usaha. Apalagi kalau niatnya itu bagus. Ya, untuk bayi-bayi, ya, anak-anak kecil emang makannya bubur. Atau enggak semua orang itu puasa. Kayak perempuan, ada yang haid. Enggak semua perempuan puasa. Atau ada orang tua. Kalau dia nggak dagang, orang tua makan apa? Emang biasa makan bubur langganannya. Gitu. Kalau yang nggak puasa, orang mampu, orang puasa, maksudnya orang seger, ya emang dia sendiri. Ya, perbuatan dosa ditanggung oleh dia sendiri. Ya. Kecuali kalau dia dagang, terus orang lagi puasa ditawar-tawarin, udah makan aja buka aja, nah itu dosa kalau gitu. Gratis nih gratis orang lagi puasa suruh buka Itu kayaknya masuknya ke adab aja menghormati orang yang puasa. Gitu kan? kan ada dua, Iya, hormati orang yang berpuasa dan hormati dan hormati orang yang yang tidak berpuasa. tidak berpuasa juga karena nggak semua orang puasa ya kan ada 9 orang yang tidak wajib puasa. Orang haid nggak wajib puasa, malah dosa kalau dia puasa. Orang nipas, orang habis melahirkan, ya orang tua renta itu kan nggak ada kewajiban puasa. Orang sakit, musafir, ya pokoknya di terminal-terminal banyak orang pada makan ya. Emang dia musafir nggak ada kewajiban untuk puasa. pekerja berat dulu nggak kayak kuliah macul bener pernah diterima matahari gitu Kan sehat itu Nadia. Iya, padahal sehat ya. jadi termasuk itu dulu Kagak lah. Sehat. Sehat. Kalau di Indonesia guru nggak makan anak bininya. Iya makanya kerja, insya Allah sehat. Jadi misalnya kita membatalkan itu pun gitu kali ya. iya mau bayaran Iya, nanti Iya, emang hukum, masalah hukum. kalau yang Iya, kerjanya aja lu. terlalu ya beratnya terlalu, Emang lu tuh. yang kira-kira dia nggak kuat, maka boleh dia nggak berpuasa. Tapi tetap terkena kewajiban mengqadha. Karena syarat orang puasa kan bagi yang mampu. Dia mampu nggak puasa. Ketika dia kerja keras nih mampu. Gua masih mampu puasa. Nah, Sama kayak orang musafir. Musafir dia pulang ke kampung nih ke Surabaya. Ternyata dia mampu puasa ya, mau puasa silakan. Kalau dia nggak mampu berbuka. Maksudnya di situ dia berbukanya tidak terkena dosa.
Ya, tapi dia nanti ada kewajiban mengqadha. Kalau kagak ngapa-ngapa buka, nah itu yang dosa. Ya, kemarin babnya udah kita baca tuh, orang yang buka tanpa uzur di bulan Ramadan sehari, maka dia tidak bisa membalasnya walaupun dengan 1000 hari atau 3000 hari. Tergantung niatnya kuat kagak, ya kan? Masih mampu. Iya, Dan begitu. orang berangkat umroh bulan puasa, naik pesawat kan jauh, kan namanya musafir umroh. Ini kagak batalin puasanya, tetap di pesawat di puasa. Apa? Ya, tapi kan nggak boleh aja kalau membuka. Jauh perjalanan. Ini lagi tonton banyak nih netizen, ngelajo itu apa nih? Nggak paham ya. Mendor apalagi dong dari Cegir motor ke Bogor Ngelajo, Ngelajo musafir. Gimana? ceritanya kita puasa guru Ceritanya nih. iya beneran dong nyata tadi Iya. Terus kita lagi keadaan puasa udah kita mah kuat itu kuat banget pas giliran kita manggul kan daerah Saus dokternya segini ya iya. ya Allah pas udah itu kita buka Jebol. Nggak kuat dah tuh, nggak kuat. Lempengan situ nggak kuat dah tuh ya. Iya. Itu buka pakai apa lo? Lu bukanya pakai apaan? air aja Eh. Tapi lapar. asal kena air udah segera di rumah Iya. Emang juga kena air. Iya. Ternyata emang dia udah bawa timbal dari rumah. Nah, itu sengaja lu bawa bekal. Itu bawa air dari mana? Air sawah. kita mampir udah Wah, ceritanya. Itu ada yang dagang itu. Ini ceritanya bener. Di sawah ada yang dagang itu. Yang kita pertanyakan ceritanya bener kagak nih ya? emangnya puasa pas nyampe Solo bilang bukan Jadi kita dengerin dia tadi ya ini. Ternyata nggak jadi gitu. kan aja dia cerita doang ya Iya, jadi kagak. termasuk kita nggak sengaja boleh Iya, berarti dia gairu istitoah, nggak mampu berarti ya. Mampu lu, nggak kuat. Iya. Catat kalanya berapa. Nah, sekarang udah berapa kali jebol nih? Ganti ya. sekarang aman namanya pagi tidur masa mah batal Paling domelin ya. agak Lo kata lo baru domain bini lo tidur. pertanyaan Namanya domain itu. kalau seandainya pagi sampai sore tidur mulu Iya. bini ngomel itu bini dapat dosa nggak kemana tidur tempat Bukan ngomel, negor, ngomel. tidur mulu katanya puasa Iya, namanya negor bukan ngomel. kalau kagak dapat duit Kalau ngomel itu sambil nabok. kita ada pengalaman Karena merasa bersalah ya tidur mulu. dari pagi sampai sore udah aman Ya, ada lagi. Aran. Itu yang enak kita kalau itu jam pembuluhnya kayak gimana ya? Maksudnya biar nggak ribanya. Iya. Biasanya kan kalau batak-batak itu kan Iya. Memang itu identik kepada riba itu ya, tukar uang di jalanan, pinggir jalan. Betul. 100.000 jadi 90 atau kita bayar 110. Itu riba. Enggak, syaratnya aja. maksudnya gini, Caranya. siasatin jam pembuluhnya. Ini saya kasih dia gitu. Makanya sebelum dia ngasih harga, Nanya dulu. iya kita bayaran nih, gua kasih 20.000 gitu. Dia seneng banget tuh. Mbak, ini 100.000 nih, gue lebihin 20. Dari kita langsung sebelum dia ngucap. Gitu. Jangan ada Bisa juga gini, Mbak, saya mau tukar nih duit, enggak? Mari 100 misalkan 1 juta. 1 juta utuh mari. Itu tukar dulu begitu, 1 juta kasih kita. Baru nih,
Kasih ya bisa begitu. Ongkos Karena udah tukaran. Hmm. Nih 1 juta ya karena ada begitu bahasa, ada ijab kabulnya, terima. Hah? Iya, nih saya upain nih. Tuh. Yang aman tukarin di bank. Nggak ada riba di bank. Ya 1 juta pasti dapatnya 1 juta. Kalau di pinggir jalan udah pasti ada Udah ribanya. pasti karena dia kan jasa. Dan udah dipatokin 100.000, 10.000. Sama aja bro, riba juga termasuk itu. Ya, Dagang dana. dagang dan aplikasi polisi, aplikasi apa itu ada dana. Apa kasih dana? aplikasi Dana. Transfer apaan? Itu bisa transfer Nggak bisa. Itu kan alat ya, alat buat belanja kan? Nggak ada di mah tukaran. Emang ada adminnya. Nggak ada, Semua bank juga pasti bank ada. juga ada. Kita transfer ada. Itu namanya admin ya, administrasi, wajar itu mah nggak apa-apa. Dan itu udah disebutin sebelumnya, administrasinya sekian. Ya, Ya kita transfer aja. kayak kita administrasi transfer lain, ya Bang. ke bank lain kan, lain bank ada. BRI ini kan itu bro. Dari ini kan ya, kalau mau ngambil kan uang tersebut itu kan seandainya 25.000 atau 50.000, pasti ada biayanya 5.000. Ya Sedangkan administrasi. itu bukan kayak aplikasi ke aplikasi, itu langsung ke BRI link Hmm. di Ya, tempat. iya itu namanya kan Iya, itu administrasi. Administrasi. Ya, iya, itu biaya administrasi. Kalau nggak ada gituannya, dia yang gaji siapa? Ya, itu emang administrasinya seperti itu peraturannya. Sama, baik di bank konvensional ataupun bank syariah, ada. sama ada namanya administrasi. Sama berarti kalau yang super uang juga bro. Iya, ada administrasi. Uang bakar. Apa Administrasinya sama. Administrasinya kena pak. Itu sama aja. Bukan, adminnya itu berbeda. Kan kalau kita di bank itu ada PPN, pajak pertambahan nilai pajak, ada pajaknya. Gitu. Kalau itu mah emang ditargetin sendiri, di luar dari berapa persennya. Yang maksudnya adminnya sama juga. Bayar berapa? 10.000. Admin 10.000 bang. Tuh, Lah kagak bisa, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan bank begitu. 2000 nggak ada. Mau bikin platform baru dia. Nggak ada. Bahasanya doang diperhalus. Pasti ngambil bank itu berapa persennya kalau kita ambil. Pakai admin. Oh tadi bener itu guru dibayar bulan tanpa dia ngomong gitu, bisa gitu kan? Kan lain. iya. Lain tuh robot sama manusia. Robot kan Setiap kita daftar nih ya kan di bank, udah pasti kita ikut aturan dari awal persyaratannya yang mesti kita tangani. Itu persetujuan kita. Gini aja dah ada akadnya, kalau lu kredit mobil, motor, oh gimana yo? Di awalnya kan, ayo, kan udah ada perjanjian dulu. Lenggak riba lah, lu manfaatin motornya. Iya, ada Kecuali motor lu kalau manfaatin. apa namanya akad di situ dan sudah diketahui kita harus bayarnya berapa itu Kita udah ketahuan. kredit lah, motor kita pakai. Kan berarti kan kita untung juga, mau udah kita pakai duluan. Nah, iya. Dulu kalau uang ketemu kan riba tuh ya. Kalau barang ketemu barang, barang ketemu uang kayak kredit, nah itu contohnya lebih kemana itu bro? HP. Ya barang dah, kredit barang. Ya setiap kita kredit kan ada persyaratannya. Kredit barang. Iya. Terus yang ditanyain Itu kan kalau bukan duit mobil ya, hmm, karena dia bilang Contoh kalau barang berduit bagaimana contohnya? kredit ya. Ada yang bilang juga dia tetap riba meskipun di barang ketemu sama uang gitu. Itu ya akadnya intinya dia lebih condong kemana kira-kira itu kan tempat rame juga itu. kredit lah gitu ya. Nah, kredit HP ya. Kalau kredit bisa 6 juta. Iya, ada administrasinya di situ ya. Iya dia bagi untung lah, ada bagi untung gimana HP-nya udah kita pakai. Bagi hasil. Soalnya HP-nya kita kagak pakai. Kan HP-nya kita pakai, kita manfaatin. Yang penting kita udah tahu harganya, kreditnya berapa per bulannya yang kita harus bayar. Itu namanya akad.
Sekarang sudah diketahui di awal. kita beli cash aja sekarang ada pajaknya bang ya, beli cash ada pajaknya apalagi. Iya. Beneran bisa itu mainan. Kita beli motor itu bisa langsung dealer. Itu udah mainan marketing. Kalau ngobrolnya itu admin. Ya kalau kita kan sama-sama manusia, kan kita ngomong. Ya itu namanya juga. Kalau saya ngomongnya ini adminnya kena 100.000, gimana? Iya manusia apa robot? Iya dia minjem 1 juta nih, ini kena admin 100.000. Iya. Apakah riba? Ya riba itu. Orang admin kok bayar admin? Sampai mau gaji dia kalau nggak dari admin. Dia ngomongnya gua misalnya gua sama lu. Iya dah. Lu manusia robot udah jadi lagi. Dia manusia. Kalau ketemu kan sampai gaji. Kalau robot dari kampus listrik sampai bayar. Nah, intinya mah Jung, kalau kita nih kemarin gue minjem duit sama Guru Jamari minjem duit 10 juta, ya kan? Nah, nanti dia ngomong nih pulangin ntar ya. Ya pulangin 10 juta juga lah, kalau minjem 10 juta, ya kan? Kalau udah pakai dilebihnya Kalau lebih itu kan airan lagi. Iya. Itu dari pemberian kita hadiah. Iya kalau di bank kan lebihin dulu tuh admin. Nah, itu mah udah hitung-hitungan dari awal berapa persen persentasenya. Ya maksud kita kayak gitu juga Pajaknya. sama adminnya nih sekarang ini kan karena uang Itu mah lu. ya itu Iya. koperasi ya saya kan main di koperasi nih bro, di koperasi saya di koperasi security nih diminjemkan uang 100.000 100 juta mulangnya 100 juta 100 itu kena biaya admin ada akadnya Iya kan ada akadnya di depan. nggak dosa kan. Ya ada kalau ada persyaratannya buat biaya, misalnya bukan buat lu pribadi. Iya, artinya bukan buat lu pribadi. Bukan. Nah iya, beda lagi kalau buat pribadi belum ngomong begitu. Bersamaan diolah oleh koperasi. Iya, itu namanya bagi hasil sama. Apa itu? Bagi hasil kita juga di bank syariah bagi hasil, bukannya riba. Ngomongnya di situ akadnya bagi hasil, gitu loh. Karena ada perkumpulan, gitu loh. Ada koperasi. Kalau bagi hasil mah nggak apa-apa. Orang bagi hasil, kan manfaatnya buat kita lagi, ntar. Itu yang dikatakan riba itu yang bakal pribadi sendiri. Kalau Iya. Sama tuh ya. Lah iya, dia ngambil nih, dia udah ngambil duit orang Batak tuh yang tukarin, yang ngambil duit di bank dia pakai duitnya sendiri pribadi kan. Nah itu dia lebihin karena memang riba itu mah jelas karena memang Dia nyari untung di situ. nyari untungnya di situ. Untuk pribadi. Beda sama yang kayak bank, ya, koperasi. Itu namanya ada apa namanya bagi hasil. Dia meminjam uang 10 juta buat usaha. Akhirnya dia terkena kewajiban membayar. Itulah Ya, pentingnya bagi biar hasil paham. setahunnya sekian. Karena memang ada satu organisasi di situ yang harus dijalankan, yang harus dikelola. Ya intinya untuk ihtiyatnya kalau di jalanan tukarin uang yang ada lebihnya itu riba. Ya itu riba. Untuk Itu kita amannya kita dikasih ke berapa? bank. Kalau Bank itu nggak ada riba. sejuta berarti kita kasih mas 900 kan ya? Ya bang yang udah tukar ya? Kalau di jalanan tuh kan kita kasih minjem sejuta nih ya tukaran. Itu mau dikasih 900.000 kan? Itu gede banget itu lebih dari itu. Ya jadi pokoknya kalau nggak dipotong ya nambah lama aja. Iya 100.000. saya bagi aja. Iya, kalau gitu. Enggak kalau emang duitnya utuh itu 1 juta, ambil. Nah, itu ke apa namanya? Tujuan kita. Tapi kadang-kadang kebijakan kita juga karena terpaksa. Iya. Ya kalau kita nggak ngasih pasti dia marah. Iya benar. Ya kan? Ya, iya emang dia nyari untung di situ. Iya. Artinya salah.
Itu namanya kan bukan jual beli, ya kan, riba. Jual beli. Ya cari amannya gitu ya, jangan tukar yang berkaitan dengan riba di jalanan, yang ada lebihnya. Cari ke bank-bank aja udah, atau temen. Kadang di sini di bank juga udah nggak ada gitu. Iya. Misalnya gitu, makanya untuk mengantisipasi mungkin tadi kayak gitu, bang, saya minta 1 juta, tuh, Ya, yang penting syaratnya kita redo. Iya. Antara Rodin bayi rumah. Bisa Yang bro, penting kita redo. pernah Ya. saya lagi gitu. Nah. Terus semua itu tuh, kalau saya gitu bang, saya nggak nanya bang, saya minta tuh yang 1 lembar, musiknya berapa itu 100.000, tuh bang, saya kasih 100.000. Tapi saya tak, jadi nggak sempat tanya berapa ini bang, nggak gitu ya. Nah, dia dari saya nih bang gitu ya. Ongkos dijemur Susah, Bu. pinggir Pada jalan. saat udah, gitu udah nggak bisa, udah habis. Iya. Ada receh dia bisa gocap 10. Emang iya, disabotase sama orang-orang seperti itu, di bank habis itu ya. Tapi banyak sih ya saudara-saudara pada nukarin gitu. Lu mau nukarin nggak bareng-bareng nih? Ribet Begitu. juga kalau kita agak bagi bocah bereron, lebaran. Iya. Wah, Caranya gampang. Lebaran kan pagi itu jam 10 panggil bocah. Tukarin sama bocah tuh duit kita. Banyak dah bocah duitnya. Recehan dan gocekan. Sayang dulu, baru ini kan iya, ada aja. sayang. Aku duit baru, yang kemarin tahun sekarang ya harus kemarin juga. Ada yang pulang lebaran di sana nggak dibagi duit artinya. Ya, tahun berikutnya nggak mau. Nggak dibagi duit ada lebaran. Mana aja dia, mana di takong. Bocah. THR-nya mana? Ya maksudnya untuk mensiasatinya biar untuk Iya, bisa begitu. sebelum jam ucap. Dari cara ngomong dah. Sebisanya jangan sampai kejebak. Jadi di apa namanya istilahnya dikela. Kadang begitu bro, dia berapa? 150.000 buat mabalang sama 10.000. Kadang begitu bro. Tawar menawar. Iya. Jadi jual beli uang. Ya lagi nanya. Bang Wasir nanya. Enggak. Tadi jebol ya. Oh. Oh, nggak kebaca. Apa nih nggak kebaca? Cari rame. Tadi buka johor. Kali nanya. Nungguin bedug ya. Bedug ditungguin aja. Adanya azan asar. Nah, kok sama maghrib. Udah ini nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Mengenai guru. Mengenai kemarin guru yang sore. Itu kan kata nanti dijamin kita masuk surga. Tapi sudah menyakiti orang tuanya gitu itu di hati. Apakah itu bisa masuk surga atau gimana? Durhaka sama orang tua ya. Iya, berat kalau durhaka sama orang tua. Dosa besar terberat kedua dalam kehidupan dunia adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama syirik, yang kedua Kukul walidain. hukukul walidain. Ya, akin orang yang durhaka sama orang tua. Ribet itu yang begitu. Ya minta redonya dulu. Ya. Iya. Sekalipun dia sujudnya, sholatnya, ya Bongkolnya itu oh mah. iya. Terus dia durhaka sama orang tua, haram masuk ke dalam surga. Kan doanya doa malaikat Jibril itu yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, la yadkhulul jannah akin, orang yang durhaka pada orang tua. Berarti percuma yang diamalkan. Percuma
perbuatannya, ibadahnya semuanya percuma. Obat nasuha. Taubat, Taubatan nasuha. Memang dulu obat nasuha walaupun kita itu taubat itu ya ada taubat, Iya, ada taubatan nasuha, nggak ada. taubatan nasuha ya, taubat kepada Allah ya. Jadi taubat itu taubat aja udah. Nasuha itu kan nama orang. Bener itu sejarahnya. Nasuha kan sampai ditulis di itu nasuha sampai dia taubatnya. nah ini Itu. sejarahnya Jadi ada. iya sejarah itu. Makanya disebut taubatan nasuha. Nasuha Nah, orang itu. iya, nama orang sebenarnya dari Quran tulis. Ada sejarah riwayatnya. Enggak sejarah kita guru kayak baru dengar guru Iya. di Adin dulu. Taubatan Yasin gitu. Dulu kan. Seperti taubatan Yasin. Tapi kan orang semua kalau ngomong taubatan nasuha. Nah, itu satu contoh sampai ditulis di Quran. Iya, taubatnya benar-benar taubat. Taubatnya seperti taubat nasuha tuh. Iya, bisa mau ngulangi lagi gitu. Iya. Ya, itu tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi minta ridho orang tua. Kayak harta korun, bukan harta karun. Nama orang karun. Untuk guru ini maksudnya memperjelas lagi masalah utang riba, masalah dulu masih ada undang-undang kurang tepat guru masalah. Iya masalah apa? Banyak para ustadz kan mengatakan kan kalau adik hidayah terus ustadz lain apapun jenisnya kalau kita utang di bank itu dinyatakan riba. Makanya ada di sini katanya dibilang ada bisa nggak riba gitu. Tapi menurut para ustadz semuanya saya nonton di YouTube dimanapun riba tetap buruk. Itu yang mengatakan seperti itu biasanya ustadz-ustadz yang yang di luar NU rata-rata ya. Beliau mengkajinya belum sedalam ulama-ulama NU ya. Iya, atau mungkin tingkat keikhtiatannya masih terlalu tinggi ya, dan tidak mengkias dengan yang hal-hal lain. Makanya tetap dia masih yang namanya jenis bank konvensional haram, riba. Gitu. Kalau seperti itu dia nggak luput dari yang namanya riba. Ya, selama dia masih megang duit itu pasti dari bank. Kalau dia menganggap semua bank itu riba, tiap hari dia bergelut kepada riba. Duit itu dari bank. Makanya sumber hukumnya kita Imam Syafi'i kan, berdasarkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pemikirannya moderat. Iya. Jadi sumbernya itu nggak saklek. Kan syarat jual beli itu kan antara din. Bainahuma. Penting sama-sama redho. Yakin, jangan ragu. Ya kita di YouTube. Ngaji iya, ngajinya di YouTube sih ya. Ya bisa kalau kita dengar kayak gitu semuanya mau kredit mau pinjam uang riba hukumnya. Ya, tapi lu kredit kan? Aku lu jalanin kayak begitu. Hah? Jalanin enggak? Lu jalanin yang mana gua tanya dulu dah. Kredit juga dia. Iya, gua kredit juga. Gini, patokannya gini, kita ngikutin siapa yang mau siapa. Itu yang buat patokan kita itu aja udah. Ya maksudnya kan ini kan kita ada perbedaan maksudnya kita mempertegas lagi hukumnya gitu. Sementara kita hanya tahu di YouTube di sumber-sumber itu, ini kalau ini kan nafsu live ini. Kalau fikihnya Imam Syafi'i, kalau kita ada kesepakatan di awal, kesepakatan itu di awal. Sama-sama ridho di situ berarti kita. Ya kan? Sama-sama ridho yang enggak ngapa-ngapa lah. Di awal akad di awalnya, lu mau kredit mobil, kan ada datang tuh ya kan? Leasing. Nih Pak syaratnya ini Pak ini syaratnya. Ini kan tahu udah. Oh iya udah kita baca kita tantangan sepakat berarti tantangan kita. Artinya kalau udah sepakat begitu sama-sama ridho. Ada siap lu entah ketika jatuh tempo ada iyalah harus ada bunganya bayar ini bener itu namanya denda gitu kan. Iya. Itu kan dari awal kita harus sepakatin.
Dan itu terjadi bukan di konvensional aja, di bank syariah juga sama seperti itu peraturannya. Malah gedean lah, wah apalah. Iya, karena kan bagi hasil mah. Sistemnya bagi hasil. Bisa disubuh mau kita uangnya. Apa bank syariah ada? Emang seperti itu. Iya. Bank syariah apa? Cuma aturan juga ya. Aja. Kita pertama daftar Perbankan syariah. Iya. Syariah. Gitu apalagi konvensional. Ya, jadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya bank. Makanya jangan mengambil hukum sembarangan, mengharamkan bank. Ya, sedangkan kita nggak bisa lepas dari yang namanya bank. Banyak ulama-ulama kita yang ya, iya nggak apa-apa. Kalau mampu bayarnya, ya sesuai dengan kemampuan. Yang kemarin dibilang gaji 4 juta, kredit 7 juta. Ya, insya Allah aman, Bang Bahar ya. Ya, kredit. Udah nerima belum Pak? Ya, udah ayah. Masih balikin lagi. Ayo terima udah jalanin. Nerima tapi jalanin itu yang masalahnya. Nerima tapi jalanin itu yang repot. Ya. Ya, yang Iya. pribadi Jalan nggak apa-apa. kalau yang organisasi koperasi atau tadi itu yang terima harus jalanin. Ya. Sama ini sebenarnya toleransi beragama nih kayak waktu ucapan gitu ya waktu dulu. Kalau masalah akidah nggak ada toleransi. Ya masa gini yang ngomong pun maksudnya seorang kiai. Waktu Bagaimana toleransinya? hari Natal, Saling mengucapkan gitu. Kalau selamat Natal gitu. selamat Natal. Iya, itu masalah akidah nggak boleh. Kan setahu kita belajar dari SD sampai udah tua seperti ini, guru mengatakan tidak boleh kamu gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Selamat lahirnya Nabi Isa, nggak apa-apa kan guru ya? Selamat lahirnya Nabi Isa begitu. Iya. Iya, boleh. Iya, selamat. Karena kan Yesus sama Nabi Isa beda. Iya, emang Nabi Isa emang dilahirkan. Cuman kalau yang meyakini wafatnya Isa Al-Masih misalnya gitu ya, nah itu udah Tapi bertentangan dengan akidah. 25 Desember itu bukan lahirnya Nabi Isa. Bukan. Gimana doang kali ya? Enggak, itu Paulus yang apa namanya? Iya. Dirubah Vatikan. Ya, intinya buat jaga-jaga mah jangan ngucapin udah. Kan kebanyakan suara nasional, kita orang nasionalis, orang beragama, toleransi kebablasan. Iya, lain halnya sama satu Burung iya mah nggak apa-apa. pejabat ya mengatasnamakan. Mau pejabat. Yang mengatasnamakan, bukan Ya, iya. pribadi mengatasnamakan. Karena memang di Indonesia ada berbagai macam agama. Nah, intinya Pak Anies aja nggak pernah ngomong salam, nggak pernah. Karena dia ya kan, padahal dia gubernur, nggak pernah tuh ngucapin. Iya, lebih aman seperti itu. Iya. Kita mayoritas kok, kenapa takut begitu kan? Tapi seandainya mau diituin juga ya atas nama nama negara, atas nama instansi. Hah? Iya, RT misalkan di RT-nya ada agamanya banyak tuh warganya, ada yang Katolik, Protestan. Hah? Apa teh? Bisa. Ada amplopnya kali. Ada amplopnya Selamat Hari Natal dan Tuhan Baru gitu. Bukan baru ya. Yang tahu. Nggak ada amplopnya. Gak ada koordinasi.
Ya, ayo ada lagi. Ah, ya, besok lagi ada jam 11. Ya, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini ada manfaatnya, ada bekal ilmu yang bisa kita amalkan. Ya, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Ya, alhamdulillah ada guru kita yang bisa bantu jawab. Ya, mudah-mudahan semuanya puas dengan jawaban yang tadi disampaikan. Ya, insyaallah kalau ada yang mau ditanyakan lagi malam besok, insyaallah. Siap, Nono, guru. Antum. Bismillahirrahmanirrahim. Karim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afimu ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa bi'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afwa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma itul umurana bi ibadatillah wa ibadatir rasul wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasil rizqana wa ilal khairi qaribna wa nisari aqidina wa biha wa ajana fid dini wa dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Lu patungan dia. Patungan daging mulu. Lebaran. Ada udah paketan kita. Mantap.